Halo sahabat tandan berduri dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Ini kita mau bahas tentang kesuksesan petani sawit. Nah, setelah saya membaca beberapa literasi, ternyata bibit itu hanya menyumbang atau memberi kontribusi itu 10% dari kesuksesan petani sawit. Kalian percaya nggak? Ternyata yang nomor satu itu adalah tanahnya. Jadi tanah itu kalau dihitung 0 sampai 100%, tanah itu 50% sendiri ya menjamin keberhasilan seorang petani sawit. Ya. Jadi tergantung dari tanahnya. Oke? Mungkin ada yang kurang sepakat, silahkan komentar di bawah. Tapi ini realita. 50% dari kesuksesan petani sawit itu tergantung pada tanahnya. Ya, kalau nggak ada tanah, mau tanam di mana? Nggak jadi sukses kan? Itu alasannya yang pertama. Yang kedua, tanah mineral, terus tanah yang gersang, tanah apa istilahnya, tanah marginal, terus tanah pesisir, tanah gambut, tanah pasir itu memiliki tingkat keberhasilan sendiri-sendiri. Artinya, walaupun kalian punya bibit yang sama, misalnya bibit yang paling bagus apa? Seu Supreme. Tanah yang ditempati menanam itu beda, pasti hasilnya beda. Ini tidak bisa disangkal ya. Tanah mineral, tanah berpasir, tanah gambut sama-sama Seu Supreme itu beda hasilnya. Silahkan kalian bantah kalau memang ini salah. Ya. Jadi tanah menyumbang 50% dari keberhasilan seorang petani sawit. Jadi kalian yang mau tanam sawit, kalau bisa carilah tanah yang betul-betul Anda anggap bagus. Ya, tanah. Yang kedua, ketersediaan air. Ini antara tanah dan ketersediaan air ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ketika tanahnya bagus, otomatis airnya juga, ketersediaan air itu pasti bagus juga. Karena tanah yang gersang itu pasti susah mendapatkan air. Ya enggak? Jadi air di sini menyumbang 20% keberhasilan seorang petani kelapa sawit. Ya. 20%. Kalian nggak percaya silahkan baca-baca. Kemudian di urutan ketiga itu ada bibit. Ya. Bibit unggul, bibit abal-abal, bibit cabutan. Nah, ini semua memiliki potensi keberhasilan yang berbeda tentunya. Ya enggak? Nah, bibit ini menyumbang 10% dari keberhasilan seorang petani. Seorang petani bisa berhasil walaupun bibitnya abal-abal. Seorang petani bisa berhasil walaupun bibitnya cabutan. Dan seorang petani bisa juga gagal walaupun dia bibit unggul. Tidaknya kalau bibitnya unggul ya jelas kalau sama-sama perawatannya dia di atas dibandingkan bibit abal-abal dan bibit cabutan. Kalian nggak usah tersinggung lah yang punya bibit unggul. Nah, kemudian bibit ini menyumbang 10% ya dari keberhasilan seorang petani kelapa sawit. Kemudian setelah bibit, kemudian pupuk. Ya, pupuk sawitnya Seu Supreme, kalau pupuknya kurang, otomatis penghasilannya juga kurang. Ya. Jadi bibit itu bukan segala-galanya ya, karena masih ada alternatif. Walaupun sebagian orang menganggap bibit abal-abal dan bibit cabutan itu tidak layak untuk ditanam. Tapi sebagian orang masih menggunakan bibit itu. Dan tentunya mereka juga berhasil. Berbagai macam alasan, tapi mereka tetap mengatakan mereka berhasil menanam bibit tersebut. Kalian tidak usah bantah karena setiap orang punya prinsip masing-masing. Oke? Dan yang terakhir adalah ketersediaan cahaya matahari. Dan ini mungkin berhubungan dengan jarak tanam. Nah, ketika kita terlalu rapat menanam kelapa sawit, otomatis nantinya ketika pelepah itu sudah bertemu, maka asupan sinar matahari itu akan berkurang. Otomatis proses fotosintesis pada kelapa sawit pasti terganggu. Dan ketika proses fotosintesis itu terganggu, otomatis proses pembuahan atau proses buah pada kelapa sawit itu juga terganggu. Jadi jarak tanam juga menentukan keberhasilan seorang petani kelapa sawit.
Berapa jarak tanam ideal? Ya minimal lah 88 kalau pelepah pendek. Kalau pelepah panjang ya 99. Itu minimal. Kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi ini 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan petani kelapa sawit ya. Tolong diperhatikan kelima-limanya ini jika kalian pengen kelapa sawit Anda bisa berhasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang pertama, tanahnya. Yang kedua, airnya. Yang ketiga, benihnya. Yang keempat, pupuknya. Dan kelima, jarak tanam. Semuanya ini harus terpenuhi kalau mau kalian berhasil di pertanian kelapa sawit, menjadi petani sukses lah di kelapa sawit. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kita jumpa di video mendatang.